Sejumlah organisasi jurnalis di Bandung Raya yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis Bandung gelar aksi damai tolak RUU Penyiaran Selasa 28 Mei di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Jurnalis yang tergabung dari Aliansi Jurnalis Independen Aji Bandung, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Jawa Barat, Pewarta Foto Indonesia, Wartawan Foto Bandung, dan Forum Diskusi Wartawan Bandung ini menolak sejumlah pasal dalam draft rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai berpotensi mengekang kerja jurnalis. Selain itu, sejumlah pasal dinilai tumpang tindih dengan pasal yang sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Perwakilan organisasi ini sempat memasuki kantor DPRD Jawa Barat, namun tidak ada perwakilan dari anggota dewan. Koalisi Jurnalis Bandung menyampaikan sejumlah tuntutan yang menolak adanya revisi Undang-Undang Penyiaran. Fauzan Sazli, Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, menilai pasal-pasal dalam draft RUU Penyiaran ini membatasi kerja jurnalis. Untuk itu, pasal-pasal tersebut perlu ditolak. Dirinya juga menambahkan akan terus melakukan aksi jika draft undang-undang ini disahkan, serta merekomendasikan agar revisi undang-undang ini ditunda. Ya, sebetulnya di dalam itu tidak ada anggota dewan. Kami hanya menyampaikan beberapa tuntutan kami, yaitu menolak. Jadi kami itu dari Koalisi Jurnalis Bandung itu menolak adanya revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Kenapa? Kami menganggap bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran ini membungkam kerja-kerja atau kemerdekaan pers. Itu yang kedua, membungkam kebebasan berekspresi. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi demokrasi di Indonesia. Apa saja poinnya? Poinnya adalah bahwa KPI ingin mengambil alih kerja-kerja Dewan Pers. Selama ini kerja-kerja Dewan Pers sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 mengenai pers itu sendiri. Tapi melalui revisi Undang-Undang Penyiaran ini, KPI ingin mengambil alih kerja-kerja Dewan Pers, yaitu menangani sengketa pers. Jadi nanti sengketa pers yang berbau audio digital itu nanti ditangani KPI, kemudian Dewan Pers menangani konten-konten teks. Jadi saya pikir nantinya ini akan ada timpang tindih hukum. Dan saya pikir ini tidak baik, ada dualisme hukum di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui revisi Undang-Undang Penyiaran ini juga KPI ingin membatasi revisi undang-undang ini ingin membatasi kerja-kerja investigasi. Jadi mereka ingin membatasi kerja-kerja investigasi, mereka melarang liputan investigasi secara eksklusif dan sebagainya. Padahal liputan investigasi eksklusif merupakan ruh daripada media. Jadi memang semua orang yang belajar jurnalisme tentunya ingin melakukan liputan-liputan secara eksklusif. Ya tadi ketika media kerja-kerja jurnalisme yang baik itu terancam, gitu kan, kebebasan pers itu terancam, tentunya kami akan terus melakukan aksi turun ke jalan menolak revisi atau hal-hal yang mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Memang tugas kita sebagai orang-orang yang memperjuangkan kebebasan pers tentunya akan menolak segala bentuk pembungkaman yang ada, gitu, termasuk pembungkaman melalui sebuah kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saya tadi bilang bahwa kami akan menolak melakukan peliputan di Dewan Perwakilan Rakyat seperti itu. Rekomendasi kami adalah agar revisi ini ditunda, gitu kan, tidak buru-buru. So, selama ini kami tahu bahwa revisi ini ditargetkan untuk tanggal bulan September 2024 mendatang. Artinya ketika itu dilakukan secara terburu-buru maka akan banyak hal yang dirugikan melalui revisi undang-undang ini. Jadi seolah-olah menargetkan masa jabatan DPR tahun ini selesai, gitu. Artinya seolah-olah ada target yang mementingkan target yang nggak jelas, kemudian merugikan banyak pihak seperti itu. Penolakan serupa juga dinyatakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Barat. Sekretaris Jenderal IJTI Jabar Diki Wismara menilai sejumlah pasal ambigu dan berpotensi membungkam jurnalis. Aksi penolakan ini dilakukan karena dalam pasal-pasal yang tertuang di draft RUU Penyiaran ini banyak yang dinilai akan membungkam dari jurnalis sendiri, gitu. Salah satunya itu adalah dilarangnya liputan investigasi,
terus adanya penyelesaian, adanya pengalihan wewenang ya, penyelesaian karya jurnalistik jika ada sengketa gitu di KPI. Hal itu sangat bertentangan atau bertumpang tindih dengan Undang-Undang Pers tahun 99. Ini seluruh dari pusat hingga daerah kita menyepakati akan terus menolak RUU penyiaran ini. Aksi damai tolak revisi Undang-Undang Penyiaran ini diwarnai aksi teatrikal, di mana para jurnalis menggantungkan kartu pers mereka di keranda merah sebagai simbol ancaman hilangnya akses informasi. RUU penyiaran ini dijadwalkan akan disidangkan di Badan Legislasi DPR pada 29 Mei mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti melaporkan.